Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kita akan mengadakan segmentasi khusus Ramadan Series terkait Ramadan di negeri orang. Dan kita akan menjelajahi beberapa negara secara virtual, juga diskusi dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang berada di luar negeri. Kita akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu perbedaan, keunikan-keunikan, dan hal-hal baik yang bisa menjadi kaca kehidupan dan bisa kita amalkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman ikuti summary challenge-nya untuk mendapatkan hadiah terbaik. Segala ketentuan bisa dibaca di deskripsi. Selamat menyaksikan, mari kita ambil hal-hal baik di dalamnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Masya Allah. Hai Lina, apa kabar? Kamu ada mah? Alhamdulillah sehat Intan. Intan sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara Lina Allah, terdengar berapa jelas nggak? tahun kita nggak ketemu? Jelas. Jelas ya. Terakhir kita ketemu zaman SMP. Ini sih 2000. Enggak, 2009, 2010 ya nggak sih? 2000 zaman SMP-nya. ya, ini zaman SMP yang tahu Intan. Soalnya Intannya di Turki mulu. Pas ke Indonesia aku kita nggak pernah ketemu. Iya, kamu iya benar-benar. Lina lagi di pesantren nggak sih kalau Lina pulang? Waktu itu karena Pasti lagi nggak di Cianjur. karena seringnya di Bandung waktu itu. Bener-bener. Lina di mana sekarang? Di Cianjur apa di mana? Cianjur, ini di rumah. Di Jambu Dipa. Iya nggak sih rumah kamu tuh Jambu Dipa? Mbak Intan kapan balik ke Indonesia? Paling summer Juli Agustus libur pas. Semoga kita bertemu kembali Intan ya. Iya. Amin. By the way, Intan terima kasih banyak sebelumnya. Intan mau gabung di kolaborasi diskusi ini malam ini. Oh, kalau di sini malam, kalau di sana sore ya. Iya, siang. Siang. Jam 3 berarti ya? Haha, sekarang mau jam 5 ya? Jam 5 sekarang jam 5. Tapi siang di sini. Tapi siang ya, jam 5 tapi siang. Karena siangnya panjang kan? Siangnya panjang. Jadi mulai siang tuh jam 3. Maksudnya tengah-tengah siang. Kan kalau di sana jam 12 ya enggak sih? Kalau di sini pertengahan siang tuh jam 3, jam 2 kan panjang siangnya. Gitu. Sore tuh jam 6, jam 5. Sore tuh ya jam 6, jam 7 itu sore. Jadi jam 6, jam 7 tuh belum gelap gitu? Belum. Gelapnya jam 8. Ingin banget ke Turki tapi entah kapan ya, tapi ya kalau ada rezeki Insyaallah tahun ini insyaallah. Intan makasih banyak udah mau sebelumnya udah mau sharing-sharing di sini. Jadi ini Ramadan Series karena kita lagi ada di bulan Ramadan. Jadi pengen banget nih kita khususnya Lina yang belum pernah ke Turki gitu, pengen banget tahu gimana sih Ramadan di Turki kayak gitu. Nah kan mumpung sekarang Intan lagi ada di Turki, apalagi Intan udah berapa tahun berarti ya sekarang di Turki? Hampir hampir 9 tahun ya. Kan Dari 2012. Udah melewati Ramadan berapa kali? 9 Ramadan, 9 Lebaran. Insya Allah. Jadi ya, pengalamannya banyak lah Insya Allah di sana. Ya khususnya di pengalaman suasana bulan Ramadan gitu. Nah, jadi pengen banget ada nggak sih perbedaannya kayak gimana, keunikannya kayak gitu. Itu hal-hal baik utamanya yang bisa kita tiru gitu dari orang-orang Turki gitu. Untuk di sana yang menjadi hal baik lah gitu, contoh gitu. Boleh Intan sharing dulu untuk pembuka gimana suasana Ramadan
gitu. Mungkin sekarang beda ya. Ini pokoknya suasana bulan Ramadan sebelum pandemik dan setelah pandemik gitu loh. Biasanya aku bakalan sharing dulu nih disclaimer kalau misalnya kan bayangan kita Ramadan di Turki kayak gimana misalnya. Coba bayangan Lina Ramadan di Turki kayak gimana menurut Lina? Karena orang Turki mayoritas Islam juga nggak sih? Islam. Jadi kayaknya kental dengan, apalagi kan di sana peradaban Islam juga sangat kental gitu. Kayaknya ada sesuatu hal yang masyarakat Turki biasa lakukan, dan hal itu banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim di sana gitu. Entah itu semangat dalam menyambut Ramadannya, atau semangat dalam amalan-amalan di bulan Ramadannya kayak gitu. Lina pikir sih seperti itu. Kayak kemarin di suasana di Mesir mungkin tidak jauh kayak gitu. Kayaknya ya, tapi kan nggak tahu ya. Terus kemarin kan beda juga tuh kalau di Taiwan gitu, di Jerman juga apalagi beda lagi gitu. Nah. Jadi kan kalau bayangan puasa di Turki itu kayak gitu ya, misalnya tentang bulan Ramadan di Turki itu kayak gitu. Memang kental dengan kayak Islamic culture, itu kental banget. Semua orang menyambut Ramadan, iya memang. Ternyata meskipun Turki itu negara Muslim, kental dengan Islam, tapi di sini juga kalau dibandingin sama orang Indo ya, sama puasa di Indo lebih strict. Kalau di sini misalnya pas bulan Ramadan kita bisa lihat aja semua orang nggak puasa gitu. Restoran-restoran tetap buka, mana-mana gitu loh. Kan pasti jadi jauh ekspektasi kita Turki kayak gini karena negara Muslim. Pas kesini misalnya Lina datang ke sini pas bulan Ramadan lihat orang di jalanan makan, minum, restoran dibuka, itu udah biasa banget di sini. Jadi perpaduan antara Muslim dan juga ada Eropa-Eropanya sekuler gitu loh Lina. Jadi aku juga pas Agustus dulu tahun 2012 pas datang ke sini, oh ini Ramadan, semua orang pasti menyambut Ramadan gitu loh. Semua orang pasti puasa dan lain. Ternyata di sini mau puasa atau enggak it's okay gitu loh, enggak kayak di Indo ada razia restoran dan lain-lain. Itu sih yang pertama yang aku kaget, kayak oh loh kok gini, padahal kan ini negara Muslim. Itu yang pertama. Jadi enggak semua orang Turki itu pada puasa, dan ada yang berasumsi kalau puasa itu kalau yang mampu aja, kalau misalnya kerja dan capek it's okay nggak puasa gitu loh. Jadi itu yang aku kagetin gitu loh Kak. Tapi meskipun mereka nggak puasa, di Turki itu kental dengan kedermawanannya Lina. Jadi meskipun mereka nggak puasa, tapi orang-orang tuh suka ngundangin orang yang puasa, kayak iftar bareng kayak gitu. Ya, kita mahasiswa diundang, kasih kita sedekah, kasih kita uang, kasih kita makanan, kasih kita itu memang ada gitu di Turki. Sampai sekarang pun kalau dibilang ya, menurut aku orang Turki itu paling dermawan sih. Kayak coba di Indo ada nggak tiba-tiba belum kenal, belum apa, ngajak untuk buka puasa dan juga dikasih, dan orangnya baik gitu loh. Kayak gitu, itu dermawannya. Iya, menyambut culture Ramazannya gitu. Ramadan tuh ada namanya festival Ramadan. Tapi ini bener-bener gitu loh festival Ramazannya Lina. Sofia itu udah sahur sama iftar bareng. Jadi pas lagi bulan Ramadan tuh, meskipun misalnya dia nggak tahu nantinya bakal puasa atau enggak, tapi pas sahur itu bener-bener 24 jam tuh Ayah Sofia. Kayak ada festival Ramadan tuh 24 jam, kayak sahurnya di sana, nanti ada yang ngaji apa, bener-bener itu kalau waktu dulu nggak pandemik kerasa gitu loh festival Ramadannya. Tapi karena sekarang pandemik jadi ditutup, jadi pemerintah nggak ngadain acara festival Ramadan. Itu sih ya kalau yang aku sering tunggu. Cuman ya mungkin kalau di Indo kan ada terawih ke masjid dan lain-lain. Di sini kalau untuk perempuan boleh datang, boleh enggak gitu. Jadi ya kayak gitu sih kalau menurutku yang paling beda
kalian bisa ke masjid-masjid kemana pasti ada makanan gratis dan lain takjil gratis, sahur gratis pasti ada di sobat masjid. Tuh yang ketiga itu festival Ramazannya itu. Nah itu sih secara garis besar. Masya Allah ya ternyata di luar dugaan ya. Kalau yang Lina pikir karena Islamic culture kan kental gitu. Tapi ternyata ya kayak restoran buka udah biasa. Mendapati orang-orang mungkin makan di jalanan biasa juga gitu. Terus yang menarik adalah mendapati orang-orang Turki, kedermawanan orang-orang Turki. Kayak yang nggak sampein, yang belum kenal terus tiba-tiba ditraktir lah ya. Itu secara personal atau memang orang-orang Turki menyedekahkan hartanya ke satu lembaga, atau tiba-tiba Lina ketemu dengan orang Turki dan dia ngajak buat makan di luar gitu? Personal, ada yang personal, ada yang enggak. Tapi kalau di bulan Ramadan tuh orang Turki, orang lokal tuh kayak percaya, bukan bulan Ramadan aja ya, tapi secara general orang Turki tuh percaya kalau the power of sedekah gitu loh. Apalagi sama sama orang asing dan dia mahasiswa atau pelajar. Jadi biasanya kalau kita mahasiswa, pelajar, terus kita orang asing, suka baik biasanya orang-orang tuh kayak misalnya suka di diskon kalau belanja, terus kalau suka dikasih gratis, kayak gitu sih. Apalagi dulu ya, kalau sekarang kan Turki lagi sedikit sensi sama orang asing, tapi tetap masih banyak orang yang baik. Dulu tuh 2012, 2013, 14 kita orang asing nih kayak gini, terus bilang mau apapun dibantu karena kita pelajar orang asing gitu, dermawan banget. Jadi ada yang memang dari satu organisasi emang suka kasih secara secara organisasi dan lain-lain, kasih sembako dan lain-lain. Ada juga emang personal gitu loh, kayak di jalan lagi duduk terus kamu orang Indonesia, kamu orang asing ya, terus mereka suka baik gitu, ayo udah yuk buka bareng aku atau makan kayak gitu. Biasanya sih orang Indo sih biasanya kita suka mau sih, karena itu bukan hal yang kalau di Indo mungkin agak bahaya apa gimana, kalau di sini terlihat enggak ya, tergantung lihat orangnya, tapi adalah hal yang lumrah gitu loh, enggak bisa dibilang bahaya gitu, enggak, biasa aja. Itu adalah bakal ditemuin gitu di jalan dan atau di masjid sih biasanya. Orang-orang yang kalau kita ke masjid tuh bener-bener apalagi jadi sasaran gitu loh, ada musafir, yuk kita harus serve biar sedekah, biar berkah. Biasanya kayak gitu orang Turki tuh mikirnya gitu. Terus kan kalau sekarang kan karena pandemi ya, berarti ya kegiatan kan full di masing-masing. Berarti iya lagi lockdown. Kau juga berarti kan sendiri ya? Sama teman-teman. Cuman nih kan Lina meskipun lagi lockdown gitu ya, organisasi-organisasi itu kasih kita sembako gitu, pemerintah Turki itu. Oh, masih tetap jalan kalau karena dermawan ya. Jadi ada organisasi NGO gitu, kayak mereka, aku aja nih di rumah ada 2 kardus sembako yang sama sekali belum kesentuh. Saking banyaknya, mereka tuh baik banget, kayak ngedatain orang asing, mahasiswa, nanti tuh bakal dikasih barang-barangnya gitu, kayak beras, apalagi ya, susu, minyak, gitu, keju, lain-lain lah. Iya pokoknya memang kalau rezeki di sini mah jangan takut, baik-baik orangnya. Masya Allah. Ya Allah. Terus kan kalau biasanya kalau di Turki sholat tarawih itu menjadi permasalahan nggak, kayak berapa rakaat? Kalau di Indonesia biasanya kalau tiba-tiba ngumpul Ramadan yang mungkin ada 11 rakaat gitu. Di sini lebih kalau di Indonesia kan dari perbedaan rakaat aja itu hal yang besar ya. Gimana kalau ke Turki gitu loh, beda mazhab. Ya, beda mazhab. Apalagi kan beda mazhab kita tuh, kalau kita kan Indonesia Syafi'i ya kebanyakannya. Kalau di sini tuh Hanafi.
Belum lagi kan orang-orang internasional kan ya, orang-orang yang datang ke Turki itu ada orang Afrika, ada orang Amerika, orang mana, rata-rata mazhabnya ada yang Hambali, ada Hanafi, Syafi'i, lebih mix gitu loh. Jadi kalau di sini mah udah nggak mempermasalahkan berapa rakaat tarawih gitu, bukan. Kita kalau di Turki ya ikutan mazhabnya. Kalau tarawih kan imam, berarti mazhabnya Turki. Misalnya di sini tarawihnya 23, cuman 4 ya. Kok 23 sih? Pokoknya 3, berapa sih paling banyak tuh kalau tarawih? 23. Ya, 3-nya witir kan, 20 berarti 4. Enggak 22 kan, kalau di Indo kayak ada nggak sih yang 4? Kalau di sini di masjid-masjid biasanya 4. Iya, waktu itu aku agak kok gini gitu, tapi ya kita kan yang penting muslim ya, maksudnya sesama Islam, terus juga intinya masalah tarawih niatnya sama, cuman praknya mungkin kalau di Indo 2, kalau di sini 4 gitu loh. Ada lagi kalau di yang lain mungkin gimana gitu. Tapi sempat kaget sih waktu pas awal ke Turki, ternyata di sini tarawihnya 4 gitu. Tapi iya. Terus di sini bisa tergantung kita, misalnya kan biasanya rata-rata per masjid itu ambil yang 20 rakaat 3 witir. Tapi biasanya orang-orang kayak ada yang pas 8 rakaat dia pergi, misalnya kayak terserah boleh ikut sampai akhir atau boleh terserah mereka gitu, mungkin mau kayak gitu sih. Tapi sama sih, cuman itu aja. Terus yang selama ini Intan selama 9 tahun aja, 9 kali Ramadan yang Intan temui di Turki, ada nggak sih kebaikan yang Intan temukan hal lain selain kedermawanannya atau sedikit-sedikit yang biasa dilakukan oleh masyarakat? Contohnya mungkin apa ya, selain dari kedermawanan, to be honest di sini tuh lebih besar lebaran haji ya, maksudnya ya. Kayak kalau lebaran haji tuh dirayakan dengan Masya Allah pulang kampung lain-lain. Kalau Ramadan ini nggak ada yang pulang kampung, ada, cuman nggak, orang-orang lebih mengagungkan, lebih merayakan lebaran haji daripada lebaran ini Ramadan gitu loh. Mungkin bedanya di Turki tuh ini ada hal menarik. Orang Turki tuh tahu. Jadi mereka tuh udah kasih tanggal, misalnya malam Lailatul Qadar. Kan nggak tahu ya, nuzulul Quran atau kita kan nggak tahu exactly-nya. Iya, Lailatul Qadar itu kita nggak tahu. Pokoknya hari akhir dari Ramadan kan kalau nggak salah 10. Kalau di sini tuh udah dikasih tanggal. Ini lucu loh. So, yang bikin kalender mah apa orang dari Kementerian Agama atau apa, jadi setiap tanggal tuh ada waktu. Aku liatin deh, mau lihat nggak sih, bentar ya, aku ambilin. Ini kayak menarik, dari awal aku ke Turki kita langsung kaget, kok mereka udah tahu Lailatul Qadar ya. Oh, Insya Allah, ini menarik ya teman-teman. Kita akan ternyata di Turki sudah menentukan malam Lailatul Qadar itu kapan. Jadi menarik. Kita lihat dulu. Ini fakta menarik dan mungkin kaget ya. Kalau di Indo ini jadi dipermasalahkan. Nih, kelihatan kan ini warna putih. Oh iya. Ini tanggal berapa katanya? Menurut 26 tuh hari 26 Mei berarti ya. 26 Mei 26 Ramadan 8 Mei itu Lailatul Qadar di Turki. Itu tapi kan setiap tahun berbeda atau selalu di tanggal 26 mereka menandainya? Oh, berbeda. Tapi ada exact. Aduh ya Allah, ini aku nggak tahu sih ya mereka tahu dari mana. Maksudnya, tapi itu yang aku kagetin dulu, kalau kita nggak toleransi ya,
sempat sering berantem misalnya Lailatul Qadar tuh nggak tahu kapannya, cuman dikasih tahu kan 10 hari menjelasnya. Enggak, menurut Turki tuh kalender resminya dari biasanya dari pemerintah Turki atau dari Kementerian Agamanya tahu tanggal 26 Lailatul Qadar. Ini hal yang aku wallahu alam sih ya. Cuman kayak kita kalau dulu agak kaget dan agak apa sih gitu. Kalau sekarang udah lebih toleransi ya udah emang culture-nya nggak tahu sih culture di mana tapi culture di Turki kayak gitu. Tapi itu agak lucu dari kan? kepemerintahan kan? Dari kepemerintahan Turki. Istanbul Buyuk Şehir iya, Belediyesi. Ini dari pemerintah Kementerian Agamanya kali ya. Aduh. Iya benar menarik. Cuman menarik banget. Iya karena Lailatul Qadar. Iya karena memang ya kita kan memang dan ya Lailatul Qadar tuh memang disembunyikan waktunya gitu, bahkan disembunyikan waktunya juga itu kan ada hikmahnya tersendiri. Cuman ada tandanya, yakni di 10 hari terakhir Ramadan gitu. Kalau di sini malam-malam ganjil gitu. Kalau di sana kalau di sini enggak, udah ada pemerintah udah kasih tahu ini Lailatul Qadar. keren. Jadi masyarakat bisa menghidupkan di malam 26 itu. Iya kalau misalnya ya beneran. Mungkin itu Lina ada makanan-makanan yang biasanya nggak ada di hari biasanya pas Ramadan ada gitu loh. Kayak namanya gulaç, itu makanan khas Turki yang cuma bisa didapetin pas bulan Ramadan aja. Itu manisan gimana ya, manisannya itu kayak dari lawas, aku juga nggak tahu sih, cuma aku lihat ini gulaç itu cuman ada di bulan Ramadan aja. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan tiba, itulah makanan khasnya. Kalau cari di bulan-bulan biasa nggak ada. Sama, kelihatan nggak? Oh iya. Ini manisan, iya. Kan selain baklava dan lain-lain, itu baklava kan setiap hari, setiap tahun, setiap bulan itu ada. Kalau ini pas bulan Ramadan aja. Sama ada yang namanya Ramazan pide atau roti Ramadan gitu loh. Jadi khusus rotinya kan orang Turki itu seperti yang tadi di awal aku cerita ya, dia itu menyambut culture Ramadannya gitu. Senang kalau bulan Ramadan datangnya. Cuman menjalankan atau enggak mah itu terserah masing-masing. Cuman menyambut bulan Ramadannya semua orang suka gitu loh. Kayak kamu bakalan denger orang kalau bulan Ramadan tiba, Ramazanlar, selamat Ramadan gitu loh. Terus ada gulaç lah, terus ada Ramadan pide, roti Ramadan yang cuman ada pas bulan Ramadan aja. Sama masjid-masjid didekorasi. Nih ini kalau misalnya Ramadan tuh kubah masjid tuh ada ininya ya. Dekorasi khusus gitu. Iya, dekorasi khusus kan, dan ini cuma bulan Ramadan atau pas lebaran hari-hari besar sih, Ramadan dan lebaran. Kalau di Indonesia paling cuma dibersihin gitu kan. Gak ada dekorasi. Iya, jadi kalau mungkin kan Turki itu terkenal dengan menara ya, masjid-masjidnya tuh yang ada menaranya ya. Menara-menara tinggi yang menjulang nih. Dekorasinya pasti ada lampu-lampu Ramadan gini. Ini pas bulan Ramadan aja, sama kalau lebaran kali ya, kalau lebaran ada di masjid. Kalau nggak ada ya, nggak kayak host Geldin ya Sehri Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Itu semua masjid itu ada. Ini udah jadi ciri khas Turki. Bentar temanku datang. Bentar ya, sorry. Oke, come, I will open. Teman-teman menarik ya ini. Sorry Lina, ada tamu barusan temanku. Enggak apa-apa. Tapi ini keganggu nggak temennya atau gimana? Oh, enggak. Come, I'm open. You come, just come. You enggak.
Aku itu dulu boleh nggak? Boleh ya? Bentar ya. Aku mau ngasih barang dulu ke teman. Come Faiza inside please. I'm doing video call right now. Come. This is yours, right? Yeah. Say hi to my friend. Hi. Halo, assalamualaikum. Ini temanku dari India. Oh, ya Allah. This is not my okay. So because I have something to do right now, that's why I didn't open. Okay. I'm doing interview. This is interview anyway Oh, for YouTube channel. okay. Are you staying here? No, I just came to drink tea. Are you sure? Did you forget anything? No, yeah, no. Did you fast it? Of course, I'm like you think. Oh, okay. You want to say something No, about Ramadan? We no. talk about Ramadan. How is Ramadan in Turkey? Not right now. Not right now. I hope you're not showing this on YouTube. I will. Done. Bentar ya. Bye, Habibti. Sorry Lina. Oke, nggak apa-apa. Tadi sampai mana ya? Sampai itu ya, masjid. Iya. Masjid. Jadi ada, Sampai masjid. Iya. Gimana? mau dilanjut nggak? Ya udah sih, kalau masjid mah udah itu dekorasinya kayak gitu. Selebihnya sama ya, itu aja kali ya yang tentang culture Ramadan dan lain-lain. Nah, Gitu. terus kan kalau kebiasaan di hari rayanya nih, kita masuk ke hari rayanya sekarang, ke lebarannya gitu. Ada nggak Mhm. kebiasaan-kebiasaan orang-orang Turki, kayak orang Indonesia lah, yang kita menyambut Ramadan hari itu? Gimana tuh hari itu? Pulang kampung ada, Mhm. kumpul silaturahmi dengan keluarga itu ada juga, makan-makan besar. Gimana? Kayak halal bihalal, salam-salaman. Halal bihalal ada, halal bihalal ada. Cuman yang nggak ada tuh masak banyak hal. Ah, Kayak kan kalau di Indonesia ada opor ayam dan lain-lain, mungkin Apa? apalagi ya? Iya, kayak gitu-gitu. Kalau di Turki mungkin lebih ke manisan ya, yang tadi lebih ke kayak bikin Turki tuh terkenal dengan manisan-manisan yang enaknya gitu loh. Jadi biasanya kalau bulan Ramadan Lebaran itu mereka bikin baklava, bikin sutlaj, nama-nama itu ya nama-nama manisan. Jadi lebih ke menyediakan manisan gitu, bukan menyediakan makanan besar. Karena setauku di Turki itu nggak ada nggak ada culture untuk kalau ada acara besar masak makan beragam gitu loh kayak di Indonesia. Kan kalau di Indo tuh ada opor ayam, apalagi ketupat. Di sini tuh nggak ada. Di sini tuh nggak ada kayak yang hal-hal kayak gitu, cuman mereka mempersiapkan lebih ke manisannya gitu loh. Kayak mereka gitu. dari rumah ke rumah gitu ya, yang tetangga-tetangga saling masuk silaturahmi gitu, kayak gitu. Lebih ke keluarga sih ya. Mungkin kalau di Istanbul karena kota besar, terus orang-orang udah individualis, sesama tetangga mungkin yang satu apartemen yang sebelahan aja gitu loh. Enggak kayak di Indo mungkin keliling kampung ya. Itu kalau di Turki yang di kota kecil iya masih ada kayak gitu. Kalau di kota besar kayak Istanbul, Ankara itu cuman sekedar ya say hello sesama Lebaran. Biasanya pulang juga mudik, terus ya halal bihalal sama keluarga kayak gitu sih, kayak maaf-maafan. Baju Lebaran juga ada, ada culture-nya. Nggak semua orang nggak sama kayak di Indo kan. Kalau di Indo Eurovianya kayak semua orang beli gitu ya, baju Lebaran, merayakan Lebarannya Idul Adha daripada Idul Fitri. Cuman nih ini juga nih yang menurutku menarik juga, Lina, orang Turki itu suka ngundang, kan mereka tahu kita orang asing, terus mereka tahu kalau kita nggak pulang ke Indonesia, Lebarannya di sini biasanya diundang untuk ikut Lebaran ke rumahnya gitu. Dia kan si dermawan ini Turki itu, jadi
temen-temen aku misalnya kalau pas lagi lebaran ya udah kamu ikut lebaran di rumahku aja. Itu kalau lebaran ikut lebaran di rumah temanku. Gitu merayakan lebaran. Itu aja sih. Iya. Ternyata ada juga Mungkin ya. buat sholat Idul gimana? Yang tadi ternyata ada juga ya yang beli baju tuh. Ada. Kan nggak semua mungkin ya. Enggak berlebihan kali ya mungkin. Kan kalau baju seragaman misalnya kan kayak di Indo di sini enggak ada kayak seragaman baju kayak ala kadarnya gitu loh, enggak usah baju kaftan kayak baju keluarga. Di situ tuh enggak ada kayak gitu. Samaan satu keluarga baju buat lebaran. Enggak ada culture kayak gitu, enggak ada culture kayak gitu kayak nggak ada kebiasaan kayak gitu. Ya udah lebaran beli baju pakai baju bagus it's okay gitu. Itu aja, nggak ada yang lebih berlebihan gitu, nggak tuh lebih tepatnya kayak gitu. Iya. Tadi apa Intan mau nyampein apa? Kalau di Turki tuh nggak semua nerima cewek gitu loh, nggak semua masjid nerima cewek. Kan kalau di Istanbul, di Hagia Sophia, di Blue Mosque itu pasti ada cewek cowok karena ini internasional ya, kayak semua orang dari berbagai negara muslim dari berbagai negara tuh ada gitu di Istanbul. Makanya dibukalah sholat Id buat cewek dan cowok gitu loh. Kalau ke kota-kota lain di masjid-masjid yang biasa yang nggak begitu besar tuh nggak banyak yang nerima cewek gitu loh. Jadi ada jadwal, ada pemberitahuannya gitu. Kalau mau sholat Id di masjid ini yang buka cewek cowok gitu. Karena ternyata orang Turki itu kalau cewek bukan nggak ada ya, sedikit yang percaya ada sholat, bukan percaya, mending sholat Idnya di rumah kalau cewek gitu loh, nggak di masjid. Kalau menurut orang Turki kayak gitu. Tapi kan kalau kita beda ya, apalagi Indonesia sampai ke lapangan kayak gitu. Kalau di sini enggak, kalau cuman beberapa masjid yang memperbolehkan cewek misalnya boleh sholat Id, ini enggak boleh gitu aja. Itu juga menurutku menarik sih. Karena dulu aku sempet pas nyampe Turki, aku di Istanbul, cuman di bagian Istanbul yang jauh dari Masjid Hagia Sophia itu kan, Blue Mosque. Terus kita nggak bisa sholat ke masjid itu yang bilang kayak di rumah aja kalau cewek gitu. Terus kita kaget loh kok gini. Beda mazhab. Tapi emang sebenarnya perempuan memang baiknya bahkan yang paling baik ya di kamarnya sendiri gitu. Gitu. Di rumah tuh yang paling baik ya di kamarnya sendiri gitu. Karena ya namanya kan kalau perempuan kan banyak fitnah gitu, sebenarnya itu jadi dalam kitab apa gitu, emang perempuan tuh baiknya kayak gitu. Bahkan kalau itikaf itu kan biasanya orang rata-rata di Indonesia juga kan ke masjid gitu kan perempuan, tapi itu juga sebenarnya diperbolehkan ke masjid selama ya nggak diizinkan oleh keluarganya, diizinkan oleh suaminya gitu, untuk mengundang hal yang nggak baik. Jadi sebenarnya perempuan itu dia punya. Ya Allah, dan apa ya, terkait kedermawanan ini luar biasa ya di Turki ternyata. Bahkan ke orang-orang asing mereka mau mengajak gitu ke rumahnya, menyambut dengan baik gitu, apalagi kan kalau di hari Lebaran ya kita kan dari keluarga gitu, tiba-tiba mereka yang untuk ngajak di rumah. Terus kalau Intan tadi berpendapat ternyata Idul Adha lebih ramai, itu kenapa ya? Karena kenapa lebih ramai, gimana ya Kak? Aku juga bukan takut salah, informasinya masih mungkin gitu, karena ibadah haji itu kali ya, karena berkaitan dengan hajian. Oh iya, orang Turki itu
Kan kalau orang Indo hajian tuh semua orang kan yang muda pun itu ya, maksudnya yang muda itu juga suka bisa hajian kan ya. Maksudnya kayak aku nggak tahu sih teknis ngantri hajian di Indonesia kayak gimana. Tapi di Turki itu benar-benar biasanya kalau yang hajian itu, yang umroh itu, enggak, kalau baru umroh misalnya. Anak mudanya mah jarang yang umroh gitu, meskipun sebenarnya deket ya kalau dibandingin sama Indo. Jadi orang Turki itu suka kagum nih sama orang Indonesia. Jadi mereka baik sama orang Indonesia karena kalau hajian, kalau umroh, orang Indonesia tuh baik-baik katanya. Jadi kalau ketemu orang Indo nih, orang Turki dari mana, dari Indonesia, pasti diceritakan, Masya Allah, kalian tuh kalau lagi umroh, hajian, orang Indonesia tuh baik banget gitu kan. Kan kalau nggak orang Turki mungkin keras-keras ya, kuat-kuat. Terus kalau orang Indonesia kan legowo, apalagi lagi umroh gitu loh, pasti baik-baik. Jadi lebih dikenal, orang Indonesia tuh dikenal juga nih kalau misalnya ketemu orang Turki, wah Masya Allah baik-baik kita orang Indonesia. Tuh mungkin itu sih kalau menurutku kenapa lebih ke merayakan ibadah hajinya, kayak kerasanya gitu loh, beribadah Idul Adha, ibadah haji dan lain-lain, kurban Bayram kan lebih. Misalnya kalau ini nih masalah libur aja nih, kalau misalnya libur Ramadan kan di Indonesia lebih panjang nggak sih ya? Tahu kok. Sampai 4-5 hari. Kalau di sini tuh aku aja nih kerja nggak ada liburan. Misalnya kalau kerja ya sama, jamnya tuh nggak dikurangin, kuliah jam juga nggak dikurangin, ya sama aja seperti hari yang biasa. Makanya tadi ada sangkut pautannya kalau misalnya jam kerja tetap sama, terus liburan misalnya cuma 3 hari misalnya kayak gitu. Aku juga kurang tahu ya seluk-beluknya kok bisa sampai segini ya. Tapi kalau Idul Adha tuh bisa seminggu gitu loh liburnya. Jadi kebalik tuh, itu menarik gak sih? Kalau di Indonesia kan dipotong ya jam kerja pas bulan Ramadan, takut capek. Di sini enggak, sama aja. Ada yang setengah hari. Berarti 3 hari. Gitu sih. Terus tapi itu apa ya? Oh iya, yang ternyata orang Turki juga berpendapat, dia memiliki pandangan kepada orang-orang Indonesia itu baik ternyata ya. Sama kayak di Mesir waktu kemarin tuh, ya kayak di Mesir juga. Jadi orang-orang Mesir tuh kalau ketemu orang Asia, khususnya Indonesia dari mana gitu, misalnya gitu. Kayak misalnya jawabnya Indonesia, gitu. Tapi jawabnya karena sebaik-baik manusia gitu. Ternyata kalau mereka mah kenapa berpandangan asalinas, karena orang-orang Indonesia tuh takzim ke gurunya tuh kental gitu. Takzim ke seorang guru, ke kiai, ke hajar itu gitu. Orang Turki memandang baik ternyata tadi. Jadi iya, di umroh sama di hajian di Mekah. Ini banyak hal-hal yang menarik ternyata ya, apalagi yang tentang Lailatul Qadar tadi. Luar biasa. Ternyata. Oh iya, terus kalau misalnya itu udah ditentukan Lailatul Qadarnya, itu kayak gimana tuh masyarakat? Kalau sebelum pandemi ya, apakah mau hidupnya? Pada itikaf ya, pada di masjid. Ada banyak pengajian itikaf gitu loh. Kayak lebih ke itikaf sih, kayak beribadahnya lebih banyak di hari itu. Mungkin juga orang yang nggak puasa sedekahnya lebih banyak gitu di hari itu. Kayak gitu. Tapi itu nggak menjadi pertentangan ya? Misalnya ustadz di sana mungkin. Oh enggak, di sini kan seperti aku bilang ya, karena imam dan lain-lain tuh diatur oleh pemerintah, bukan diatur sejalan dengan pemerintah. Jadi PNS. Jadi imam masjid ada kan, imam-imam masjid ini siapa imamnya dan lain-lain. Apalagi kalau di masjid besar ya, kayak Blue Mosque Hagia Sophia itu siapa tukang adanya, siapa, ada jadwalnya gitu loh, dan sudah diatur sedemikian rupa sama pemerintah. Jadi kalau di Turki itu nggak semua orang bisa jadi ustaz misalnya.
kayak harus ada license-nya, Ya, terverifikasi. Sebenarnya terus Indonesia sertifikasi. sertifikasi. Nah, Indonesia tuh kemarin tuh ada ya rumor mau kayak gitu dari kepemerintahan tuh. Tapi lagi-lagi ya Indonesia beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang kayak gitu. Ya gitulah. Ya, jadi satu masjid tuh kalau di Turki satu masjid ada pengurusnya, ada imamnya, ada ininya, dan itu yang ngatur pemerintah juga, digaji sama pemerintah, apa-apa juga pokoknya dari pemerintah lah, pembangunan atau apa-apanya gitu. Jadi lebih menurutku itu lebih bagus sih. Jadi nggak semua orang untuk berdakwah, semua orang kan harus berdakwah nggak sih? Iya. Cuman ada baiknya kalau kita juga berdakwah itu nggak sembarang orang gitu ya kan. Tuh, kalau di Turki itu sih yang aku suka, jadi nggak tiba-tiba ada ustadz yang melenceng gitu, karena semuanya udah diatur sama pemerintah. Itu sih Aslinya lah ya. Legal dari bahkan juga disekolahkan, misalnya kalau misalnya dia emang mau jadi imam masjid, disekolahkan sama pemerintah, dan bisa nantinya kayak ada pesantrennya juga dan lain-lain. Jadi ya kayak gitu. Cuman satu suara sih kalau menurutku di Turki itu satu suara. ini juga. Jadi Ini juga apa? nggak kayak banyak masalah tentang Iya gitu ya. kayak gitu. Iya. Terus ini Lebih. ingin diketahui juga terkait kajian gitu nih, kayak pengajian gitu. Mudah nggak sih di Turki kita menemukan? Ini banyak. Sama orang Indo apa sama orang Turki? Yang orang Turkinya, terus nanti sama orang Indonesia. Kalau di Turki ada kayak misalnya dernek tuh apa ya namanya kalau di Indonesiain, kayak tempat-tempat kajian, majelis taklim gitu kan. Di Turki ada biasanya kayak di kampus kan suka ada masjid tuh, mereka suka ada ngadain gitu loh, kayak siapa yang mau ikut kajian kayak gitu sih. Dari dulu sampai sekarang juga masih ada, mungkin sekarang online, kalau dulu bisa offline gitu. Terus selain dari kampus kayak keluarga masjid, dewan masjid apa ya, apa tuh, pemuda Islam ya disebutnya tuh, kayak gitu. Kayak ada juga di tempat-tempat klub bukan klub sih namanya tuh apa, persatuan adalah orang Turki misalnya satu organisasi ini juga ngadain majelis taklim atau kajian-kajian, siapa yang mau ikut silahkan gitu loh. Ada orang Turki juga. Aku juga kadang ikut kajian sama orang Turki, kadang ikut kajian sama orang Indo, terserah, yang penting daftar dulu. Terus nanti ada satu ustaznya atau ustazah biasanya kalau cewek, di sini tuh jarang ada yang mix ya, kajian cewek cowok barengan. Enggak, di Turki it's no ya nih. Kalau di Indo kan masih ada ya kayak tabligh akbar cewek cowok barengan. Kalau di Turki tuh jarang. Bahkan sekarang misalnya diskusi agama Islam tuh cewek cowok jarang banget di sini, nggak ada bahkan. Jadi cewek aja, cowok aja, nggak ada yang nge-mix kalau di Turki. Itu yang kalau menurutku itu di Turki dari awal kayak gitu loh. Ada hijabnya bener-bener. Apalagi itu sih, jadi aku ada beberapa organisasi yang suka nawarin buat kajian bareng, biasanya selembarannya ditempel-tempel di masjid, kalau mau ikut aja kayak gitu. Kalau orang Indonesianya banyak, kalau orang Indonesia ya kajian sama PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di sini, kajian sama KJRI, KBRI, biasanya suka ada juga. Kalau dulu pas lagi nggak pandemik itu seminggu sekali, Sabtu tuh kita ada kajian sekaligus buka bareng. Setiap dalam bulan Ramadan seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Kalau sekarang karena pandemik cuman ngabuburit dan kajiannya aja, nggak ada buka barengnya. Kayak gitu sih. Banyak bisa ditemuin. Dan online berarti ya kalau sekarang kajian Online, kebanyakannya online kan, nggak boleh kumpul lebih dari 10 kalau nggak salah. Gitu. Makasih banyak Intan, Bu Dwi udah sharing banyak ada apa di sini.
banyak hal menarik yang khususnya Lina dapatkan. Kamu mudah-mudahan jadi satu kebaikan ya untuk Intan tentunya. Amin. Apa sih yang Intan rindukan dari Indonesia? Sebenarnya udah lama tuh di sana. Yang dirindukan dari Indonesia ini klasik, semua orang kalau ditanya yang lagi di luar apa coba? Makanan. Makanannya apa? Tuh Makanan makanan Indonesia. apa? Lebih ke apa? Bakso. So cilok, hal-hal kayak gitu. Kalau aku sih pribadi cilok seblak. Lebih ke hal kayak gitu ya, lebih ke makanan sih yang dirindukan. Selebihnya ya pastinya keluarga kan, pasti itu nomor satu. Cuman kalau orang Indonesia yang ada di luar, cara mempersatukannya tuh dengan makanan. Makanan Indonesia gitu loh. Pada ngumpul buat makan-makan doang. Biasanya juga kalau lebaran nih, orang Indonesia dulu kalau lagi nggak pandemik, KBRI, KJRI itu suka ada open house. Jadi kayak orang Indonesia kalau mau sholat lebarannya di KBRI atau di KJRI gitu. Nanti tuh ada makan bareng, open house, lebaran bareng. Biasanya juga ada yang kayak gitu. Sebelum pandemik ya, tahun kemarin nggak ada, tahun ini juga nggak akan ada. Tapi setiap tahunnya di semua negara kayaknya ya, nggak cuma di Turki aja, di Mesir juga, mungkin di Jerman, di Belanda, kalau lagi lebaran pasti KBRI-nya itu buka open house terus lebaran bareng sama masyarakat Indonesia gitu sih. Aku biasanya kayak gitu karena sekarang aja enggak. Misalnya cuma KBRI juga nggak ada ini ya. Kemarin juga aku dengar di Mesir juga nggak ada ini gitu. Ya, pasti ngadain. Sama ngadain acara khusus sih. Suka ngadain acara khusus buat menyambut takbiran, Ramadan. Pasti. Oh, takbiran di sini nggak seramai di Indo anyway. Kayak gimana tuh? Kan di Indo semua masjid 24 jam nggak sih takbiran? 24 jam, setiap masjid dan ramai semuanya. Jadi, oh, di sini cuman Hagia Sophia aja, cuman Blue Mosque aja. Jadi kalau lagi malam takbiran nggak akan denger tuh takbiran di jalan-jalan Allahu Akbar, nggak di sini nggak. Cuman di masjid besar aja kayak di Hagia Sophia, iya kayak rame banget pasti kalau di Hagia Sophia, di sekitarannya di mana. 24 jam. Hagia Sophia 24 jam. Cuman di masjid-masjid masyarakat biasa di mana gitu ya, mereka nggak takbiran. Enggak, cuman pas setelah buka puasa kan sholat, udah gitu takbir, nanti pas subuh sebelum lebaran, sebelum sholat id baru takbiran lagi. Enggak 24 jam, kecuali aku bilang tadi di Blue Mosque, masjid besar yang itu semua negara ada kan. Kalau di Istanbul Blue Mosque tuh kayak pusatnya semua muslim ya, kayak nggak cuman orang Turki aja, sama orang dari berbagai negara, makanya dia 24 jam dan lebih beragam lah ya. Sebenarnya kayaknya kalau Turkinya sendiri masjid biasa yang bukan Blue Mosque atau masjid besar tuh nggak ada takbiran 24 jam, kayak sekitaran rumah nggak ada, nggak kayak di Indo. Pokoknya takbirannya tuh pas udah beres sholat maghrib sampai isya, pulang, nanti pas mau sholat id takbiran lagi, nggak sampai di jalan-jalan pawai gitu, nggak ada. Pawai, iya. Apa tuh, petasan ada nggak? Petasan, kembang api. Petasan nggak ada, kembang api nggak ada, cuman petasan yang ke atas apa ya, kembang api yang ke atas itu kembang api. ada mungkin itu banyak di Blue Mosque juga kayaknya di situ. Pusatnya di sana ya, jadi yang ramainya di Pusat Muslim internasional yang merayakan banget tuh Blue Mosque Hagia Sophia, di sekitaran situ. Dulu juga ada salah sering ngedatengin kayak Maher Zain, yang siapa lagi ya, kayak ustadz besar, kiai besar dan lain-lain pasti ada gitu. Tuh selebihnya kalau di masjid-masjid kayak sekitaran rumah ya kayak gitu, nggak kerasa gitu loh vibe Ramazannya gitu. Iya, alhamdulillah kita nggak kerasa ya, ngobrol udah berapa menit ya? Jam 8. Hampir sejam lah, 2 jam udah 2 jam gak sih? Iya kayak gitulah kehidupannya Lina di sini.
Alhamdulillah senang banget Intan di sana baik-baik aja, dalam kondisi sehat Amin. walafiat, dalam kondisi bahagia. Tadi bisa ngeliat Amin. temennya juga, alhamdulillah. Sehat selalu Intan di Makasih sana. juga. Gimana? Iya, sehat selalu di sana dan semoga di Iya, Lina juga sehat-sehat. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nih. Udah lama nggak ketemu. Tapi cuma kali sih Lina suka lihat di IG. Ya, senang gitu ngelihat kehidupan Intan di sana. Dan alhamdulillah. Jangan lupa kembali ke Indonesia. Takutnya di Pasti. Turki mulu. Pasti. Mungkin tahun ini, tahun depan, mana tahu kan. Insya Allah. Yaudah, Kasih aja op. kali Intan ya. Gimana? Iya, kalau pulang mah pasti kayak nggak mungkin di luar mulu kan. Iya. Atau bisa jadi jodohnya orang Turki. Terus tiba-tiba jadi mungkin. Enggak. Mungkin Lina mau dicarikan jodoh orang Turki. Aduh, berat banget. Ya udah. Intan barangkali itu dulu. Alhamdulillah, makasih banyak udah sharing di sini. Sekali lagi makasih. Intan sehat di sana dan Amin. Sebaliknya. ya, makasih Intan. Selamat Sama-sama. menjalankan Kasih juga. aktivitas kembali, melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.